Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas sebuah film yang berjudul Papillon. Film ini menceritakan tentang kisah nyata seorang narapidana yang berusaha kabur dari penjara. Penjara tersebut berlokasi di sebuah pulau yang disebut Pulau Setan. Penjara di pulau tersebut terkenal sadis karena bisa dikatakan mustahil untuk kabur dari pulau tersebut. Selain itu, di dalam pulau tersebut para tahanan akan diberikan sebuah pekerjaan yang berat. Bahkan aturan-aturan di penjara tersebut bisa membuat para tahanan kehilangan semangat hidupnya. Dalam cerita kali ini bukan hanya pelarian dan pemeran utama yang membuat menarik, tetapi persahabatan di balik cerita ini pun tidak kalah menarik untuk kita ikuti. Penasaran bagaimana cerita selanjutnya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama sekilas memperlihatkan pemeran utama yang bernama Papillon, atau kita sebut Papi. Ia sedang berada di sebuah penjara dengan kondisi tubuh kering keronta. Kemudian scene berganti, diawali di kota Paris tahun 1931, memperlihatkan Papi yang sedang mencuri berlian. Kemudian ia pergi ke sebuah klub malam untuk menghadap kepada bosnya. Para bawahan bosnya terlihat sedang memukuli seorang pria yang bernama Ronald. Di sini sang bos memperingatkan jangan ada yang macam-macam dengan sang bos. Lalu setelah itu Papi memberikan hasil curiannya kepada sang bos. Kemudian Papi pun bertemu dengan pacarnya yang bernama Nenet. Lalu Papi memperlihatkan sebuah kalung berlian hasil curian. Sisanya saat itu ada bawahan bosnya melihat Papi menyembunyikan hasil curian miliknya. Kemudian mereka pun pulang dengan keadaan mabuk di cumbu asmara. Hingga keesokan harinya tiba-tiba datang polisi, lalu menangkap Papi dengan tuduhan pembunuhan Ronald. Papi dituduh membunuh Ronald padahal ia semalaman bersama dengan Nenet. Namun Papi mencoba untuk menenangkan Nenet bahwa dirinya dapat keluar dari penjara dengan cepat. Di saat di penjara sementara, Papi bertemu dengan pemuda yang bernama Julot. Julot mengungkapkan kepada Papi bahwa dirinya pun berniat untuk kabur dari penjara. Pada saat itu keadaan Paris sedang dalam keadaan menginvasi negara yang lainnya, sehingga Paris akan memulangkan warga Amerika ke tempat asalnya. Tetapi sebelum hal itu terjadi, pihak Paris akan mengurung para napi di sebuah pulau terpencil. Bahkan para napi akan dipekerjakan secara tidak manusiawi nantinya. Ketika dalam perjalanan menuju pulau tersebut, Papi bertemu dengan seorang pria kaya raya yang bernama Dega. Dega dimasukkan ke penjara karena dia melakukan penipuan obligasi. Dengan pedenya, karena Dega adalah seorang pria kaya, ia optimis bahwa dirinya akan keluar dengan cepat, karena Dega telah menyuruh istrinya untuk melakukan banding. Melihat hal tersebut membuat Papi mencoba mendekati Dega dengan tujuan mendapatkan sebagian uangnya. Papi menawarkan kepada dirinya untuk menjadi bodyguard hingga sampai ke pulau. Akan tetapi saat itu, Dega bersikeras tidak butuh bantuan Papi karena dirinya merasa aman. Namun pada saat malam hari, Dega melihat peristiwa yang membuat dirinya berubah pikiran, yakni melihat tahanan yang dibunuh oleh pria berbadan besar. Dengan cara dikeluarkan isi perutnya lalu membawa uang. Keesokan harinya, Dega langsung mendatangi Papi lalu menerima tawaran sebelumnya. Dan benar, ketika di malam harinya pria besar itu mengincar Dega. Akan tetapi saat itu, Papi langsung bereaksi dan menghajar pria besar tersebut. Hal itu membuat keributan hingga para sipir datang dan menghukum Papi untuk pindah ke penjara kelas 1. Papi saat itu dijemur di panas terik matahari. Bahkan kaki dan tangannya diikat dalam sebuah rantai. Akhirnya kapal itu pun telah sampai ke pulau yang dituju. Saat itu Papi kembali bertemu dengan Julot. Terlihat Julot bersiasat melukai kakinya sendiri.
lalu melompat di kapal agar dirinya dimasukkan ke klinik. Kemudian, scene berganti. Terlihat para tahanan dikumpulkan di sebuah lapangan. Kepala sipir saat itu menjelaskan aturan-aturan yang berlaku di penjara. Aturan yang pertama, para tahanan akan menjalani pekerjaan berat selama masa tahanan. Lalu menjelaskan bahwa untuk kabur dari penjara adalah sesuatu yang mustahil, karena di luar penjara kondisinya hutan belantara. Bahkan jika mencoba untuk kabur dari pulau tidak akan selamat karena akan dimakan oleh hiu. Selain itu, kepala sipir menjelaskan jika ada yang membunuh maka akan langsung dieksekusi mati. Dan hukuman paling mengerikan di penjara ini adalah dipindahkan ke Pulau Iblis. Di Pulau Iblis, tahanan akan diisolasi di tempat tersebut sampai ia meninggal. Setelah itu, Papi dan Dega masuk ke dalam sel mereka. Sel tahanan terlihat seperti barak, yakni satu kamar diisi oleh beberapa tahanan. Papi mencoba membaca situasi tentang siapa yang paling berpengaruh di sel tersebut. Kemudian, Papi dan Dega mendekati tahanan tersebut. Papi mencoba melobi agar dirinya dan Dega mendapatkan pekerjaan yang ringan. Lalu setelah kesepakatan pembayaran telah disepakati, Dega memulai aksinya yakni mulai berak agar uang yang ia sembunyikan dapat keluar. Scene berganti ketika pembagian pekerjaan Papi dan Dega benar akan ditempatkan menjadi petugas arsip. Akan tetapi ada satu sipir yang mengenali wajah Dega. Ia memiliki dendam kepada Dega karena adiknya menjadi korban penipuan obligasi yang dilakukan oleh Dega. Hal itu akhirnya membuat Papi dan Dega ditempatkan di pekerjaan kasar. Dalam pekerjaan tersebut mereka dipekerjakan di sebuah pertambangan. Dalam beberapa hari, Dega yang memiliki fisik lemah membuat dirinya terserang diare. Itu menyebabkan uang miliknya jatuh ke tanah beserta kotorannya. Ketika waktu istirahat, Papi bertemu dengan pria yang sudah lebih dulu berada di pulau tersebut bernama Cellier. Cellier dulunya seorang mantan tentara angkatan laut. Mereka berdua berbincang mengenai rencana kabur dari pulau tersebut, karena Cellier memiliki koneksi untuk mendapatkan sebuah perahu. Di saat yang bersamaan, Dega dihajar oleh salah satu orang tahanan. Tahanan tersebut memalak uang yang dimiliki oleh Dega. Sontak saja Papi pun bereaksi menghajar kembali pria tersebut. Keributan itu membuat sipir menyudahi istirahat mereka dan memulai kembali pekerjaannya. Saat itu ada kejadian gerombolan wanita penghibur terjebak di sebuah kubangan lumpur. Itu membuat para tahanan harus menolong mereka. Dan yang ditunjuk untuk mendorong kereta tersebut yakni Papi dan Dega. Hal itu menjadi kesempatan untuk Papi berbincang dengan pria itu. Papi menawarkan akan memberikan uang yang sangat besar kepada pria tersebut, agar Papi dan Dega diberikan sebuah perahu kecil untuk melarikan diri. Pria besar itu pun sepakat dan memberikan informasi mengenai waktu kapan perahu itu akan diberikan kepada mereka. Kemudian scene berganti ketika Dega dan Papi sedang mandi. Tiba-tiba pria yang dihajar oleh Papi datang dengan komplotannya, bertujuan untuk balas dendam dan menghajar Papi. Perkelahian mereka pun tidak terelakkan. Dalam perkelahian ini dimenangkan oleh Papi. Akan tetapi Papi mendapatkan luka di badannya. Di hari selanjutnya, para tahanan pun dikumpulkan di lapangan untuk melihat eksekusi mati seorang tahanan yang ketahuan membunuh. Ternyata tahanan tersebut adalah Julot. Ketika Julot mencoba kabur dari penjara, ia sempat membunuh satu orang sipir. Kemudian kepala sipir menunjuk Papi dan Dega untuk mengangkut mayat Julot ke luar penjara. Di saat mereka mengangkut mayat Julot, itu menjadi kesempatan bagi Papi untuk melarikan diri. Diawali melumpuhkan salah satu sipir, Papi berlari ke ujung hutan lalu melompat ke sebuah sungai.
Di malam harinya Papi berhasil bertemu dengan pria besar yang akan memberikannya perahu. Namun hal tersebut tidak berjalan dengan mulus karena Papi tidak memiliki uang sepeser pun untuk membayarnya. Akan tetapi pria besar tersebut ternyata telah melaporkan Papi sebelumnya. Karena para sipir sebetulnya akan membayar 2 kali lipat meskipun Papi kala itu membawa uang miliknya. Penangkapan tersebut membuat Papi ditempatkan di ruang isolasi. Hari demi hari menjadi siksaan bagi Papi. Ruang isolasi tersebut tidak hanya menyiksa tubuh Papi, akan tetapi secara psikologi pun sama-sama tersiksanya. Tetapi ketika beberapa hari berlangsung, Papi mendapatkan sepotong kelapa dan sebuah tulisan, tiap hari akan ada sepotong kelapa di dalam ember. Ternyata semua itu adalah perbuatan Dega di luar sana. Hal tersebut membuat Papi kembali bersemangat lagi. Sayangnya hal itu tidak berlangsung lama karena sepotong kelapa itu mulai diketahui oleh sipir yang lainnya. Bahkan sipir yang menyelundupkan kelapa tersebut dihajar sampai tewas. Kejadian sepotong kelapa pun sampai ke telinga kepala sipir. Kemudian Papi pun mulai diinterogasi olehnya tentang siapa yang mengirimkan kelapa tersebut. Akan tetapi Papi tidak berkata apapun. Hal itu membuat hukuman bagi Papi lebih menyiksa, yakni ia mulai dikurangi jatah makanannya. Penyiksaan tersebut membuat tubuh Papi menjadi kering keronta, sampai di mana dia divonis gila oleh dokter penjara. Ketika dipindahkan ke klinik, terlihat Dega saat itu menjadi seorang petugas arsip dan mengurusi keuangan sipir dengan keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian scene berganti, memperlihatkan Dega yang sedang mengecek keadaan Papi saat itu. Ternyata Papi sedang bersandiwara menjadi orang gila dan itu membuat Dega merasa lega. Kemudian Dega menjelaskan kepada Papi bahwa keamanan di penjara akan sedikit longgar karena para pejabat akan melakukan kunjungan ke dalam penjara, membuat para sipir nantinya akan sedikit lengah. Papi pun menanggapinya dengan memberitahu rencana selanjutnya, yakni menyewa perahu milik Cellier. Tetapi resikonya Cellier harus diajak untuk melarikan diri bersama mereka. Setelah itu Papi kembali dengan sandiwara menjadi orang gila dan membuat Dega keluar dari klinik tersebut. Lalu malam harinya, Papi mencoba mencari celah untuk melumpuhkan penjaga klinik. Papi melihat penjaga klinik itu suka melakukan seks sesama jenis kepada salah satu tahanan. Tetapi saat itu tahanan tersebut berhasil menolak ajakan penjaga klinik tersebut. Kemudian Papi mendatangi tahanan tersebut yang bernama Guito. Papi mulai menjelaskan semua rencana kabur dari penjara dan meminta Guito untuk merahasiakan semuanya terlebih dahulu. Jika Guito ingin ikut bersama Papi, maka ia harus mengelabui penjaga klinik tersebut. Keesokan harinya Cellier berhasil memasuki klinik dengan siasat menggores tangannya dan membuat tangan miliknya infeksi. Kemudian mereka pun membicarakan semua rencana yang akan dilakukan. Salah satunya, Dega memiliki tugas untuk membuat sipir yang menjaga klinik tertidur pulas dengan obat yang diberikan oleh Papi. Lalu, hari di mana rencana mereka melarikan diri pun telah tiba. Di malam hari, Guito langsung mengiyakan tawaran dari tahanan penjaga klinik dan membawanya ke toilet. Di saat yang bersamaan, Dega berhasil memberikan minuman yang telah dicampur dengan obat tidur. Kembali lagi, Papi dan Cellier pun bersiap-siap melumpuhkan penjaga klinik tersebut dengan membawa besi dari ranjang tempat tidur mereka. Mereka mulai mendatangi penjaga klinik tersebut lalu melumpuhkannya. Tetapi saat itu, Guito merasa kesal dan membuat sedikit keributan. Hal itu pun terdengar oleh sipir yang berada di bawah. Saat mereka hampir ketahuan, obat yang diberikan oleh Dega pun berhasil membuat sipir itu tidak sadarkan diri. Lalu Papi dan Cellier melumpuhkan kedua sipir yang berada di lantai bawah. Beruntungnya mereka, kala itu penjara diguyur hujan deras, membuat para pejabat dan sipir yang lainnya terpaksa untuk masuk ke dalam gedung. Mereka pun satu persatu berhasil melompat dari benteng penjara. Akan tetapi Dega hampir ketahuan dan membuat dirinya terburu-buru saat melompat yang menyebabkan kakinya pun cedera. Cellier saat itu menyuruh Papi untuk meninggalkan Dega. Karena Cellier menilai Dega akan menjadi beban ketika di perjalanan. Tetapi Papi tidak mendengarkan perkataan Cellier. Bahkan Papi menolong Dega dan membantunya berjalan. Saat di ujung pulau, mereka pun berhasil menemukan sebuah perahu. Kemudian mereka pun memulai berlayar menggunakan perahu tersebut. Namun, ujian yang mereka hadapi tidak berhenti sampai di situ.
Perahu yang mereka naiki tidak stabil karena kelebihan muatan. Bahkan perahu mereka akan diterjang oleh sebuah ombak. Saat itu Selier mulai memberontak dan menyuruh Papi untuk membuang Dega di laut. Perkelahian mereka pun tidak terelakkan. Bahkan Papi pun di sini tersudutkan dan hampir meninggal. Tetapi untungnya Dega menyelamatkan dirinya dengan membunuh Selier dengan brutal. Mereka pun langsung membuang mayat Selier ke laut. Itu membuat kapal mereka cukup stabil, tetapi dengan kapal sekecil itu tidak mampu menerjang besarnya ombak, dan membuat mereka pun hanyut tidak sadarkan diri. Kemudian scene berganti, tiba-tiba ketika Papi mulai tersadar, ia sudah berada di sebuah pulau yang memiliki penduduk asli. Papi pun langsung bertemu dengan seorang biarawati yang terlihat baik ketika mereka berbincang. Kemudian, scene memperlihatkan Guito yang sangat menikmati kebebasan dirinya bersama para penduduk asli pulau tersebut. Setelah beberapa hari, Papi tidak sengaja melihat ada sebuah mobil yang berisikan para sipir penjara. Ternyata mereka sebelumnya telah dilaporkan oleh biarawati. Sontak saja Papi membangunkan Dega saat itu. Ketika Selier mencoba untuk kabur, sayangnya ia ditembak mati oleh sipir penjara. Tak lama kemudian, Papi dan Dega pun berhasil ditangkap oleh para sipir. Scene berganti, memperlihatkan Papi yang keluar dari ruang isolasi sudah dalam keadaan tubuh yang kurus dan terlihat lebih tua. Ternyata Papi telah menjalankan ruang isolasi selama beberapa tahun lebih. Setelah ia berhasil selamat dari ruang isolasi, itu membuat dirinya harus pindah ke Pulau Iblis. Ketika dalam perjalanan ke Pulau Iblis, terlihat para sipir yang sedang membuang mayat tahanan Pulau Iblis ke laut. Sesampainya di Pulau Iblis, para tahanan dikumpulkan di dalam sebuah gedung tua. Kondisi di gedung tua tersebut dihuni oleh tahanan yang telah mengalami gangguan jiwa, bahkan nantinya tidak sedikit tahanan yang melakukan bunuh diri. Kemudian tak disangka-sangka sahabat lamanya yakni Dega sudah lebih dulu tinggal di pulau tersebut. Dega lalu memperlihatkan hasil karya yang dilakukan selama di Pulau Iblis, yakni untuk membuatnya tetap sadar ia menggambar di dinding-dinding ruangan. Di sini bahkan Papi masih memiliki semangat untuk melarikan diri meskipun telah banyak siksaan yang ia pernah hadapi. Kemudian, dengan pengalaman ketika dahulu di Angkatan Laut, Papi menemukan secerca harapan yakni melihat bahwa ombak di pulau tersebut pasti menuju ke sebuah daratan selanjutnya. Papi pun memiliki ide untuk membuat sebuah rakit dari kumpulan kelapa yang dimasukkan ke sebuah karung. Saat waktu pelarian tiba, Dega memutuskan untuk tidak ikut dalam pelarian tersebut. Itu menjadi perpisahan yang cukup mengharukan antara mereka. Scene terakhir memperlihatkan di tahun 1969. Papi sudah menjadi orang yang bebas, bahkan di sini Papi sudah terlihat tua. Ia sedang melakukan sebuah perjalanan ke Prancis untuk bertemu dengan seorang penerbit dan menceritakan semua kejadian. Papi meminta untuk kisahnya diceritakan ke dalam sebuah buku dan disebarluaskan agar semua orang tahu tentang apa yang terjadi sebenarnya. Tamat.